Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, cepat ya pengikutnya Saudara Penyingin Muhammad Rais, jangan tunggu lama-lama ya. Cepat buat pagar diri yang mau mengikuti Saudara Penyingin Muhammad Rais, nggak laki-laki maupun nggak perempuan. Caranya kayak mana? Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, aku berniat mandi suci. Jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Jadi selama kalian habis mandi, bawa tirakat atau puasa, apa artinya orang puasa? Menyucikan raga jiwa kita, menghidup, menghadap ibu bumi bopok angkoso, sing menguasai raga jiwa kita. Dan selama tirakat kalian itu, selama puasa kalian itu harus zikir bismillah. Selama kalian puasa sampai benar-benar kuat, sampai kalian benar-benar nggak mampu, nggak mempan diserang gaib oleh Dajjal atau iblis. Nah, Dajjal atau iblis ini menyusup ke dalam tubuh umat manusia. Aku bilang sama channel IKN Kesatria Guru Ridwan dan semua yang ngomongin Imam Mahdi itu semua mutlak dikuasai Dajjal. Dajjal itu menyusup ke dalam tubuh umat manusia yang menciptakan kitab Jawa, yang menciptakan Al-Quran, yang menciptakan Injil, Taurat, dan Zabur. Nabi, segala nabi, nggak ada yang membawa kitabnya alam semesta. Makanya dibilang sama Saudara Penyingin Muhammad Rais, Dajjal menyusup ke dalam tubuh umat manusia. Makanya yang megang kitab Jawa, Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat, Tuhannya itu, Tuhan Allahnya itu dukun, kiai, pendeta, bisu, dan Buddha. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, larinya sama dukun, kiai, pendeta, bisu, dan Buddha. Nggak sama Tuhannya, kan Tuhannya nggak ngerti. Kenapa seperti itu? Supaya umat manusia ini nggak tahu arah tujuan hidup. Makanya channel-channel Saudara Penyingin Imam Mahdi tak pantau sama baik. Yang lurus, yang betul-betul menunggu Saudara Penyingin hanya beberapa channel aja. Ini terutama Bunda MC Maya kalian. Cepat kamu puasa tirakat, nggak usah ngejar dunia dulu. Cepat kamu tirakat buat pagar diri seperti yang aku bilang ini. Tapi kalau sempat kalian berkhianat sama Saudara Penyingin Muhammad Rais, ini masih ada satu kelemahan. Kalau kalian dihadapkan sama Allah tetap hancur, kalian mandi tobat nggak keterima. Nah, yang bisa bertahan hidup di muka bumi ini hanya yang berani membuat pagar diri seperti yang aku ajarkan ini. Nah, kalian nggak mampu diserang gaib oleh makhluk apapun itu. Sholat kalian dijabah apabila Bunda MC udah bersiap mandi tobat. Kalau kalian ngikuti Saudara Penyingin Muhammad Rais jauh sama Bunda MC, ragamu nggak bisa busuk. Kau akan tersiksa sukmamu kelak. Bisa ketemu sama Saudara Penyingin Muhammad Rais atau orang-orang yang Saudara Penyingin cukup lama. Jadi kau meninggal nanti sukmamu tersiksa, ragamu juga tersiksa. Karena orang mati itu jadi hantu kuburan, belum masuk ke akhirat. Yang dimaksud akhirat itu ya kerajaan langit yang dibawa Saudara Penyingin Muhammad Rais. Makanya umat manusia nanti apabila udah mati, ikutnya Pak Rais sama Bunda MC Maya akan dimandikan jenazahmu itu, mayatmu itu akan dimandikan sama bunga 3 macam. Bunga 3 macam ini cara untuk masuk ke kerajaan langit kalau udah dibuka sama Saudara Penyingin Muhammad Rais. Cara memandikan jenazahnya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Aku
berniat memandikan jenazah karena Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala? Dari hati nurani kita memandikan jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad utusan Allah. Allah itu sukma kita yang dimaksud itu. Karena kita yang memandikan. Muhammad itu bibir kita melahirkan. Rasulullah rasa kita, permintaan kita sama ibu bumi Bapak Angkoso. Yang nama mawar merah itu pusaka untuk mengangkat kodam maupun sukma ini tadi dibawa ke kerajaan langit. Yang namanya mawar merah ini pusaka, mawar putih ini rumahnya sukma atau kodam maupun sukmamu untuk memindahkan sukmamu masuk ke kerajaan langit. Bukan kalian yang mati jadi hantu kuburan. Bunga kenanga ini kereta kencana yang kendaraan untuk masuk ke kerajaan langit. Kerajaan langit ini cara Jawanya, cara sukunya Lepak Jawa ini. Secara gunung Kafnya atau orang Islamnya itu Gunung Kaf. Cara Kristennya kerajaan Allah. Buddha dan secara Buddha dan Hindunya itu rumahnya para dewa. Inilah yang akan diturunkan Satro Benyingit. Kalau ini udah terbuka dari ratunya, baru umat manusia beragama punya Tuhan. Itu namanya perang akhir zaman, supaya raga kita ini enggak dirasuki dajjal atau iblis. Itu cara perang akhir zaman yang menuju zaman keemasan itu seperti itu. Jadi pengikutnya pada sama Bunda MC udah nggak ada ilmu-ilmuan, nggak ada maksiat lagi. Tatanannya nanti akan ditata seperti di surga sana. Surga ada di mana? Kalau kita ambil dari ilmu kaji diri, sedulur papat, 5 pancar, 6 raga, 7 sukma, 8 luhur, 9 hari kiamat, 10 surga. Berarti surganya alam 10. Neraka di dunia ini orang mati jadi hantu kuburan. Yang dimaksud dosa sama agama itu celaka. Contoh kamu laki-laki berbuat maksiat dosa, dosanya bunuh anak kandung. Jadi yang jadi anak itu air mani bukan air susu. Inilah celaka. Pertarungan Pak Roy sama Dajjal Lanatullah. Kelompoknya Wiwin Minarti yang sekarang ini sibuk lagi mau menggauli Wiwin Minarti. Oh ya Pak Roy, panas rasanya karena udah dibakar raganya Pak Roy. Cara makannya gimana? Ya itu tadi yang kuajarkan sama kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan mandi suci. Aku minta sama jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Mandi suci. Harus mandi mengakhirkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kita siapa? Ibu bumi Bapak Angkoso sing nguasai raga jiwa. Ya. Doanya dari mana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Ragaku balik ke tanah, sukmaku balik angin. Angin yang dibawa sama Satria Benyingit Muhammad Rasulullah. Itulah yang disebut kerajaan langit. Gunung Kaf kerajaan. Lepak Jawa ini Gunung Kaf kerajaan adalah rumahnya para dewa. Itulah yang disebut kerajaan langit. Terbukanya mandi tobat itu tadi. Jadi perangnya akhir zaman ini ya ini ya seperti ajaran Paris. Dengan begitu orang-orang Lanatullah ini tadi mau dia berkedok agama, berkedok dukun, berkedok spiritual, satu persatu akan hancur dan lenyap. Itulah yang dibilang Trisula dari duduknya doa. Makanya Pak Roy akan mengajarkan agama Islam yang berpedoman Trisula. Setiap bulan suci Ramadan wajib tirakat, puasanya itu harus zikir.
Apa artinya bismillah? Allah maha mengasihi. Siapa Allah kita? Ibu bumi bapak angkasa semua saya memuji. Kalau nggak tahu ibu bumi bapak angkasa, ibu Siti Hawa, bapak Adam, itu Allah kita. Jadi pengikutnya Pak Roy sama Bunda MC nggak bisa sakit. Kalau kalian walaupun buat pakai diri seperti yang diajarkan oleh sekalian, buat masalah, buat keributan di hadapan Allah, tetap hancur. Karena ini satu kelemahan. Jadi bilang sama Pak Roy, kalian buat pakai diri dari kejahatan segala makhluk, contoh manusia, iblis maupun jin, bentuk apapun itu. Karena leluhur kita yang jadi ketonggeng, jadi kelabang, dewa ini juga menyalakai umat manusia, mau nyerang umat manusia. Kalau masalah gempa bumi itu enggak ada. Kalau kita bersatu sama Bunda MC itu enggak ada. Kita enggak akan pernah kena, kita enggak akan pernah dijalakai sama gempa atau bencana. Gempa dan bencana yang dari golongan putih nggak akan pernah terkena. Walaupun golongan hitam bisa mendatangkan bencana, tapi kita tetap selamat. Makanya di kitab Jayabaya itu disuruh kita memisah dari golongan orang itu supaya kita mendapatkan kenyamanan, ketentraman dalam hidup. Kita nggak boleh ikut-ikutan negara. Karena peperangan akhir zaman kita menghadap sama Allah, nggak perlu pistol, nggak perlu bom. Kita bisa musnahkan orang itu dengan cara yaitu tadi. Contoh Pak Roy melenyapkan orang-orang yang menyalakai Bunda Wiwin Winarti. Cukup Pak Roy berdoa sambil zikir. Makanya orang-orang ikan laki-laki dajjal dulu terus nyerang Bunda Wiwin Winarti mau digauli. Makanya Bunda Wiwin menderita kayak apapun batinnya dibiarkan aja sama Pak Roy. Karena dia udah nentang Pak Roy. Sebelum dia pergi dari Pak Roy sudah dibilang. Pertama dia ketemu sama Pak Roy juga dibilang, sayang, kalau kamu memang sayang sama Mas, bolehkah Mas nutup kemaluanmu? Siapa yang gauli dirimu akan hancur Allah Ta'ala. Itu Mas anggap iblis yang gauli dirimu kecuali aku. Betulan kejadian Bunda Wiwin ditaruh, Bunda Wiwin diserang sama laki-laki laknatullah ini tadi, yang sekarang juga nyerang Pak Roy. Jadi Bunda Wiwin itu sekarang dikelilingi sama laki-laki dajjal laknatullah ini, coba-coba mengangkat gaib penghancur alam itu. Dajjal laknatullah atau iblis yang terkutuk ini tadi merasa dirinya kebal, merasa dia mengobati, bisa mengobati. Makanya dajjal atau iblis pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi kiai, pendeta, bisu dan udah bisa mengobati. Tapi tetap nggak bisa. Dia nyerang Pak Roy, keluar semua racun. Jadi serangan orang itu racun, gaib. Penangkalnya ya zikir bismillah itu. Makanya pengikutnya Satrapi yang Muhammad tidak diperbolehkan menolong orang lain. Biarkan orang-orang itu terkapar. Jangan menolong. Kalau kerajaan langit ini terbuka, walaupun kerajaan langit terbuka, tetap biarkan dia menolong diri sendiri. Sopannya menolong diri sendiri. Kalau tidak, kalian tolong orang itu, tetap dia akan berkhianat lagi. Makanya Satro penyingit melawan sambil tertawa sambil berantem. Orang itu berkali-kali dinasihati, berkali-kali dikasih tahu sama Pak Roy, tetap bila dia nyerang kita,
balik kan menghantam biasanya kita tolong percuma, dia akan buat kejahatan lagi, sama seperti Bunda Wiwin. Bunda Wiwin selama telepon sama Pak Rois dulu dinasihati juga nggak bisa, tetap dia akan menyerang Pak Rois. Ya sama laki-laki dajalnya itu Bunda Wiwin. Dia sama tidur sama laki-laki, katanya sama suaminya. Dia untuk giliran sama Aryo, dimasukkan alat vitalnya di lubang pantatnya sama Aryo, dia nggak ngomong sama Pak Rois. Dia untuk giliran laki-laki katanya hubungan badan sama suami. Makanya Bunda Wiwin itu akan melindungi laki-laki laknatullah ini tadi. Maka Satrio Piningit, sebelum kuasa kegelapan ini kita musnahkan, terutama yang laki-lakinya, kalian gak ketemu sama Satrio Piningit. Makanya mari kita hancurkan kuasa kegelapan di tanah Jawa. Tanah Jawa itu sudah 80 atau 70% dikuasai Dajjal laknatullah yang udah buat penyakit stroke dan pandemi. Ini yang sangat membahayakan. Makanya langkah pertama kita harus sama-sama musnahkan mereka. Nggak masalah dimusnahkan. Nah, nanti yang perempuan ini baru kita cabut satu persatu. Kita cabut aja sambil nunggu Bunda MC. Kita kurangi dulu laki-laki laknatullah ini di tanah Jawa, bahkan Sabang atau Merauke. Kalau kita berani hancurkan mereka, tapi buat pagar dulu baru kita bisa membuat Ibu Pertiwi ini menjadi surga seperti di alam 10. Yang dimaksud malaikat 4 ini di sedulur papat itu kakang kawah, adik hari-hari, bantal gede Bapak Pusat, atau adik ragil kita. Itulah malaikat. Makanya kita yang dimaksud agama Islam ini tadi, maksud muslim ini jujur mengakui bahwa kita hidup, sukma kita hidup ini enggak sendirian, tapi memiliki malaikat 4. Makanya tanggung jawab Satrio Piningit itu sangat berat. Makanya kita jangan segan-segan musnahkan mereka. Dajjal laknatullah ini kalau zamannya Soeharto dulu PKI, yang merasa dirinya merasa kuat, merasa berilmu. Makanya orang-orang ikan itu nggak sadar apa yang dibilangkan. Kenapa? Itulah yang namanya Dajjal. Makanya orang-orang buat channel konten Satrio Piningit hanya untuk cari uang, nggak tahu tujuan SP. Kalau orang-orang yang buat channel Satrio Piningit itu, kalian baca, kalian lihat, kalian dengar. Kalau narasumbernya itu kayak perawan channel contohnya, kan benar-benar dia menunjukkan tugas apa yang diemban Satrio Piningit, kayak mana caranya Satrio Piningit menyelamatkan umat manusia. Tapi kalau channel Dajjal, dia terus akan melencengkan. Makanya dia pura-pura jadi kiai, pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi bisu, pura-pura jadi pendeta, pura-pura jadi anggota, pura-pura jadi orang-orang spiritual. Supaya apa? Supaya Satrio Piningit ini enggak muncul, dan acaranya Pak Rois itu enggak didengarin sama orang-orang awam ini tadi. Makanya yang namanya perang akhir zaman ini hanya 25% yang akan hidup di muka bumi, sisanya mati. Kenapa kok seperti itu? Karena akan dimulai dari nol. Karena tugasnya pengikutnya Satrio Piningit, Muhammad Rois sama Bunda MC Mayakara, kalau bisa terjadi sekarang, kalau bisa Bunda MC menemukan Satrio Piningit dan anak-anaknya mau memisah dari mereka. Jadi orang-orang kita nggak perlu ikut-ikutan
bela diri, pencaksilat, adu jotos, adu ilmu, pawang hujan, nggak perlu lagi. Karena sholat kita menghadap sama Allah kita itu dijabah. Nggak ada pemaksian, nggak ada berantem, nggak ada yang namanya kelaparan, itu nggak ada. Itu sampai akhir zaman nanti diceritakan semua sama Pak Ros. Sambil nunggu Bunda MC menghubungi Pak Ros, memang benar ini Satria Penit, nggak perlu kita ikut-ikutan mereka. Kita nggak perlu mengikuti masalah dana amanah, karena dana amanah itu sama leluhur kita nanti insya Allah akan diberikan sama kita dengan sendirinya. Kalau kita udah menjauh dari orang-orang ini, kita bisa menemukan ketenangan, ketentraman dalam kehidupan. Karena raga pengikut kita, pengikut Pak Rosan dan Bunda MC itu nggak ada dirasuki Dajjal atau iblis. Biarkan mereka jadi gagak berkuar, biarkan mereka menguasai istana negara. Karena istana negara itu nanti presiden itu akan hancur. Seluruh presiden di seluruh dunia ini akan hancur, akan dihancurkan bersama alam semesta. Udah hancur semua, mereka udah perang bom-boman, seluruh orang luar negeri nanti akan habis dan mati. Makanya Ibu Pertiwi ini akan mendunia, bahasa Indonesia itu akan mendunia, itu seperti itu. Jadi nggak seperti yang kalian bayangkan selama ini. Jadi makanya pengikut Pak Ros cukup menyingkir dari orang-orang. Terserah kita mau kemana, cari lahan yang kosong yang bisa kita tempati, supaya kita hidupnya bisa nyaman, tentram, damai. Nggak ada perbuatan maksiat, nggak ada percekcokan, nggak ada berantem tentang ilmu. Karena udah nggak ada dukun, nggak ada kiai, nggak ada pendeta, nggak ada bisu dan nggak ada kitab-kitab lagi. Kitab kita alam semesta. Pengikut Satria Penit sama Paras, kehidupan kita nanti sama Bunda MC itu nggak ada polisi, nggak ada tentara, karena nggak ada maling, nggak ada keributan, nggak ada kecekcokan, nggak ada adu jotos, nggak ada bela diri, nggak ada orang berilmu. Cukup kita jalankan agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, duduknya doa. Karena nggak ada manusia yang diraganya dihuni oleh iblis atau dajjal. Seperti itulah yang namanya perang akhir zaman, yang akan menjumpakan zaman keemasan, zaman Sukarya, zaman Kala Suba. Kalau nggak datang sama kita, akan datang sama anak cucu kita nanti. Nggak ada yang adu debat masalah agama, masalah najab ini dan itu, kita nggak ada. Jadi orang-orang itu lagi disesatkan sama iblis karena ayat-ayat Al-Quran ini tadi. Makanya kalau kita memisah, orang itu akan nyerang kita, nanti dia akan diurus sama alam semesta sendiri. Tapi kita harus memisah dari orang-orang ini. Makanya agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, duduknya doa ini nanti bisa menyelamatkan kita nanti apabila kita sudah meninggal dunia, apabila sukma kita udah keluar dari jasad kita, roh kita nggak jadi hantu kuburan, nggak akan disiksa sama anak cucu. Kan dibilang sama Allah, agama Islam yang sekarang sangat membahayakan umat manusia. Makanya dibilang sama Allah, jangan jadi Islam ke Arab-Araban, jadilah Islam dari jati dirimu. Caranya kita nggak cekcok sama orang itu, nggak adu debat sama orang itu. Kita cukup bisa ikuti, sesuaikan sama Wangsit Siliwangi. Pajajaran baru akan berdiri. Di mana aja kita bisa mendirikan, karena kita nanti akan diarahkan sama alam semesta sendiri, sama para leluhur kita yang dari golongan putih. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tinggalkan dunia. Masalah negara tinggalkan, selamatkan diri kita dulu, jauhi manusia-manusia laknatullah. Assalamualaikum.